Selamat datang di channel Catatan Kreatif. Saya akan membacakan ini sebenarnya PR lama banget, yang belum bisa saya penuhi, lama banget ini dari Mas Rohman. Oke, saya akan membacakan sebuah keluhan atau cerita yang nanti teman-teman bisa bantu saya juga untuk menjawab, tapi ini sangat menarik dan ini penting banget ini. Jadi Mas Rahmat itu sempat bilang, dan saya Mas Rahmat, saya kemarin sudah izin sama jenengan bahwa suatu saat saya bikinkan video dan saya bacakan, nggak apa-apa beliau. Oke, gini, tim saya kan guru tanah luas kurang lebih 10 hektar, gede ya. Dan bulan Februari awal kemarin sudah di DP 5M dan buyer sudah ketemu sama owner. Langkah selanjutnya adalah sekarang atau saat itu sedang pengurusan surat-surat kelengkapan lokasi tersebut. Dari pihak owner, semua pengurusan surat-surat dipasrahkan ke yang jalan atau ke broker atau ke mediator. Kenapa owner memasrahkan itu semua ke broker? Karena owner tahu bahwa broker menerima keuntungan yang sangat besar. Jadi semua surat-suratnya dipasrahkan ke broker untuk dibawa atau diurus ke notaris dan semuanya. Nah, pertanyaannya, beliau ini terlibat dalam sebuah transaksi yang sangat besar, yaitu transaksi dengan lahan tanah 10 hektar. Menurut informasi bahwa tanah tersebut sudah di DP 5M dari buyer, saya tidak tahu, ini tidak menyebutkan berapa harga dealnya, hanya beliau hanya menyebutkan seperti itu. Nah, yang membuat bingung, informasi yang masuk ke beliau atau yang bersangkutan itu adalah proses pengurusan semuanya dihandle oleh broker atau oleh mediator. Nah, sedangkan Mas Rahman ini adalah orang yang baru kemarin sore menjadi seorang pelaku bisnis properti atau sebagai broker properti atau mediator properti. Ternyata Mas Rahman itu di atasnya masih ada 4 tim atau masih ada beberapa orang, dan Mas Rahmat atau Mas Rahmat atau beliau ini selalu mendapatkan informasi dari beberapa teman-temannya atau beberapa orang tim yang bebarengan sama beliau. Nah, yang jadi pertanyaan ke saya ini, jadi kenapa kok dia harus ikut mengeluarkan biaya untuk pengurusan legalitas? Inti dari pertanyaan itu adalah kenapa saya harus ikut mengeluarkan uang untuk pengurusan legalitas. Bahkan saya sampai padu sama istri saya. Oke Mas, saya jawab. Yang pertama, bahwa dalam regulasi sebuah penjualan properti, berapapun luasannya, apalagi yang luasan besar, itu kita harus dibutuhkan jam terbang tinggi. Yang di bawah 500 meter persegi aja kita juga harus memahami secara detail, memahami secara benar, dan itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tapi bukan berarti yang kemarin sore juga tidak bisa mengurus itu. Saya nggak mengatakan itu. Hanya saja dibutuhkan jam terbang itu artinya adalah kita harus memahami apa aja yang perlu kita persiapkan, apa aja yang perlu kita komunikasikan, baik itu ke buyer maupun ke owner. Karena tidak hanya cukup dipertemukan dan selesai tugas kita dan nunggu bayaran. Ya kita bisa seperti itu, nggak apa-apa. Tapi ketika kita dihadapkan oleh kasus atau oleh transaksi yang besar, yang bisa hektar-hektaran, secara otomatis kita juga harus cerdas. Jangan sampai kita kena permasalahan yang klasik. Kenapa saya mengatakan klasik? Karena satu, Mas Rahman atau beliau yang curhat sama saya ini adalah bukan orang inti, bukan tim inti, tapi ini adalah tim yang kesekian. Kalau dari cerita ini loh ya, saya mengacu pada cerita ini karena beliau juga tidak tahu, katanya 4 tim. Ini mengingatkan kasus saya ke beberapa tahun yang lalu. Saya pernah ada buyer yang survei, oke, setuju, tiba-tiba temen broker atau mediator itu ngabarin saya bahwa Mas, ini buyer mau hadir, kita harus menyediakan bla 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 bla, kita harus mengumpulkan, kita harus patungan sekian. Saat itu saya sempet
terhanyut dan saya sempat mau mengeluarkan uang sekian. Ya saat itu uang 500.000 ya lumayan juga, dan saya mikir, lah uang ini belum dibayar kok kita harus mengeluarkan uang untuk mempersiapkan, sedangkan buyer itu kan orang yang memiliki uang. Kalau beliau benar-benar serius mau beli, saya otomatis tidak akan pernah mau atau menerima perjamuan dari orang yang menawarkan. Setahu saya loh, take it or leave it. Orang mau ambil ya beli, bayar. Kalau enggak ya udah tinggal. Kenapa ya sebagai seorang broker atau seorang mediator harus mengeluarkan uang untuk bla bla bla? Jangan mau, apalagi sampai pembayaran pengurusan surat-suratnya. Bohong. Kenapa saya mengatakan bohong? Kembali lagi pada posisi poin pertama di cerita ini. Karena owner tidak terima mediator mengambil keputusan harga. Nah ini yang perlu diingat buat teman-teman semua. Kesepakatan sama owner itu ada banyak hal, termasuk kesepakatan harga. Jangan sampai kita melonjak, jangan sampai kita mengeluarkan harga tanpa sepengetahuan owner. Bahaya, resikonya adalah seperti ini. Bisa-bisa nanti akan kehilangan langkah dan tidak dapat duit. Dan owner tetap seperti owner. Owner tetap akan menerima uang seperti yang owner inginkan. Ingat-ingat sekali lagi bahwa boleh menaikkan harga atau boleh meminta persentase yang tinggi. Tapi ingat, owner tetap owner memiliki hitungan yang jelas, angka pasar yang pasti. Broker atau mediator jangan main-main di angka harga. Nah, dari kasus ini saya hanya akan memberikan saran bahwa lebih baik ketika mediator atau broker properti pemula, bermainlah di area yang mumpuni. Pemula jangan langsung bermain di angka hektar-hektaran, apalagi di situ hanya sebagai bawang putih atau penggembira. Resikonya seperti ini, harus diminta sekian. Nanti saya screenshot yang pas poin-poin ini ya, minta dan istri saya ngamuk-ngamuk. Nah itu saya ini poin yang perlu saya sampaikan kepada Mas Rahman adalah, yang pertama adalah Mas, jangan pernah bermain harga. Jangan pernah bermain harga. Kalau andaikan mau bermain harga, silahkan sepakati dulu sama owner. Ini pertama. Yang kedua, jadilah tim utama. Kalau tidak jadi tim utama, jangan mudah begitu aja percaya. Ketika disuruh untuk membayar dengan dalih legalitas, dengan dalih apapun, ketika kita bukan menjadi tim inti. Ketika kita menjadi tim inti, setelah otomatis emang kita harus siap menghandle semuanya. Akan tetapi, kodrat seorang mediator, kodrat seorang broker properti adalah memudahkan, memuluskan transaksi. Baik itu dari proses penjualan maupun pengurusan legalitas. Pengurusan legalitas itu adalah mengumpulkan data-data milik buyer dan milik owner dibawa ke notaris. Sampai notaris, tidak ada istilah broker atau mediator yang mengurus ke sana sini. Tidak ada. Yang ada adalah tim dari notaris yang mengurus seperti itu. Pihak broker atau mediator hanya cukup menunggu informasi dari notaris bahwa ini biaya pajak sekian, biaya ini sekian, biaya baik nama sekian, dan memberikan jadwal waktu untuk transaksi AJB. Sehingga hati-hatilah. Oke, begitu aja Mas Roman gambarannya. Jangan sampai istri Anda atau istri jenengan ngamuk-ngamuk lagi, kasihan. Apalagi musim seperti ini, mencari uang 1 juta 2 juta itu sangat berat banget. Jadi bersyukurlah kalau masih bisa mempertahankan, masih bisa nyediain. Tapi sekali lagi saya pesan, jangan ambil resiko pinjam-meminjam uang hanya untuk seperti ini. Resikonya sangat besar sekali. Nanti jenengan kapusan, repot urusannya. Bermainlah yang selayaknya dan semampunya kita jalankan. Oke, gitu aja request pertanyaan dari Mas Rohman yang ada di Salatiga. Terima kasih menonton, terima kasih sudah subscribe. Saya Adib Nu'man, see you next. Bye.